Baik, kita mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan membahas tentang matrikulasi teori komunikasi pada hari ini, tanggal 24 Agustus 2024, dan kita punya waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sebelum nanti kita istirahat jam 12 siang. Hari ini memang sempit ya, dalam artian kalau bicara teori komunikasi itu nggak bisa selesai dalam waktu 2 jam, dalam waktu 1 jam nggak bisa. Jadi harus terus menerus dilakukan proses diskusi, review, dan seterusnya. Tapi kita coba poin-poinnya saja. Kita akan bahas review saja ya. Jadi ini sifatnya matrikulasi itu mereview, merefresh, menyampaikan poin-poin awal. Nanti teman-teman akan banyak membahas di sesi berikutnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat mahasiswa baru semester ganjil Prodi Magister Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Selamat berjumpa dengan saya, Irmulan Sati Tomoharjo. Teman-teman bisa memanggil saya Ibu Santi. Saya dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, dan kita akan bertemu dalam sesi-sesi di semester berikutnya. Insya Allah kita akan mengawal Anda sampai selesai di semester 4 dan lulus dengan memuaskan ya. Semoga ikhtiar Anda semua, ikhtiar teman-teman semua dalam meraih prestasi, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan diri melalui sekolah di Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi ini membawa manfaat berkah untuk semua ya, dan Anda akan memperoleh kemanfaatan itu nanti setelah Anda lulus dan bisa dioptimalkan di tempat pekerjaan ataupun pada saat Anda masuk di masyarakat, masuk di industri, ataupun beraktivitas bersama lingkungan, komunitas ya. Jadi ini mudah-mudahan tidak membuat Anda bingung ataupun sudah tepat sebenarnya ya memasuki prodi ilmu komunikasi yang terkait dengan prodi magister ilmu komunikasi yang terkait dengan bagaimana pengembangan komunikasi, bagaimana memanage program-program komunikasi, mengevaluasi, bahkan melakukan redesign terhadap pola-pola komunikasi yang mungkin sudah teman-teman alami di kantor masing-masing ya. Baik, selamat bergabung. Terima kasih sudah memilih Vkom Universitas Mercu Buana, dan Anda akan mengikuti proses perkuliahan di awal September. Jadi pekan ini hanya proses matrikulasi saja. Nanti perkuliahannya akan kita mulai 9 September 2024. Jadi nanti 1 minggu ke depan masih ada sesi untuk persiapan, termasuk juga nanti ada pembukaan kelas mahasiswa baru. Kalau tidak salah Kamis 5 September kalau tidak salah ya, nanti Anda akan diinfo kembali oleh fakultas. Baik, teman-teman, kita akan coba masuk ke apa itu komunikasi ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi konsep banyak sekali yang menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu prosesnya juga sudah sangat bergeser. Kalau dulu orang hanya menggunakan satu media, sekarang kita menggunakan banyak media, banyak perspektif, dan banyak alternatif-alternatif yang membuat kita juga punya warna ya, punya kekayaan dalam mendefinisikan apa itu komunikasi. Kemudian kalau lihat konsep awalnya, komunikasi merupakan proses sosial sebenarnya, di mana individu-individu itu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan maupun menginterpretasi makna dalam lingkungan mereka. Nah, ini bicara simbol, bicara makna, ini substansi dari proses komunikasi. Jadi kita tidak akan lepas
eh, melakukan proses komunikasi itu dan tidak akan bisa melepaskan, nggak mau, saya nggak perlu menginterpretasi, nggak mungkin, karena simbol itu sudah ada dalam otak kita, interpretasi juga sudah ada dalam otak kita. Jadi sebenarnya proses komunikasi itu built-in dalam keseharian kita, built-in dalam proses kerja otak kita, sadar maupun tidak sadar. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kenapa sih kok si A menggunakan warna biru, atau sekarang yang lagi banyak dibahas warna kuning misalnya gitu ya. Nah ini apa yang menjadi makna dari warna tersebut. Nah itu otomatis sudah ada dalam benak kita. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan proses komunikasi. Tapi akan disebut komunikasi kalau ada dua pihak di situ ya. Ada komunikator, ada komunikan. Individu-individu ataupun individu dengan beberapa individu misalnya gitu ya. Saya dengan Anda nih, ini komunikasi kita. Dan teman-teman sudah melakukan simbolisasi. Misalnya menggunakan saya baju warna oranye misalnya, teman-teman bajunya warna hijau dan seterusnya. Tidak secara sengaja sih, saya tak milih baju warna orange karena bajunya Fakultas Ilmu Komunikasi misalnya, nggak seperti itu juga. Tapi bisa jadi orang akan menginterpretasi. Nah, proses interpretasi ini secara tidak langsung sudah menjadi bagian dari proses komunikasi. Disebut proses sosial karena kita hidup dalam masyarakat. Kita hidup dalam lingkungan yang besar. Jadi teman-teman tidak akan mungkin bisa tidak berkomunikasi dimanapun proses itu berlangsung, maupun di organisasi, maupun dengan komunitas, atau mungkin dengan grup-grup kecil dalam organisasi, ya kan? Biasanya suka ada dalam organisasi itu grup-grup kecil yang klik gitu ya, kelompok-kelompok kecil yang biasanya barengan, makan siang bareng, istirahat bareng, sholat bareng, itu aja kelompoknya. Nah ini bagian dari proses yang secara sosial Anda alami, kita semua juga alami dalam konteks untuk melihat apakah proses komunikasi itu berjalan atau tidak ya. Baik, berikutnya aspek sosial. Jadi manusia dan interaksi adalah bagian dari proses komunikasi. Jadi dalam proses sosial itu ada proses interaksi, ada proses tukar menukar informasi, tukar menukar perspektif. Bisa jadi saya akan memperkaya perspektif teman-teman, demikian juga sebaliknya. Saya mendapatkan banyak hal dari teman-teman tentang berbagai macam perspektif. Mungkin ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai entrepreneur gitu ya. Ada yang bekerja sebagai aktif di politik, ya, aktif di marketing, ada yang aktif di PR, ada yang aktif di dunia industri otomotif, industri perumahan, industri fashion dan lain sebagainya. Anda memperkaya, saling memperkaya, itulah substansi dari interaksi. Memperkaya masing-masing teman Anda dengan point of view masing-masing. Jadi maka kalau kita melakukan proses komunikasi itu memang tidak bisa lepas dengan individu lain. Jadi kita akan terus melakukan proses komunikasi itu sengaja tidak sengaja dengan individu lain. Jadi prosesnya dilakukan secara berkesinambungan, dinamis, terus menerus ya, tidak berakhir ya. Jadi akan berakhir kalau nanti kita sudah tiada. Tapi kalaupun proses berkesinambungan itu ada konflik, ada ketidaksukaan, atau ada ketidakcocokan gitu ya. Nah itu bagian dari proses dan itu hal yang sangat wajar. Maka disebut dinamis. Jadi kalau kita melihat ada konflik dalam organisasi atau ada konflik dalam kegiatan kita dengan masyarakat, yaitu dinamika. Jangan dilihat itu sebagai sebuah, waduh, nggak bisa Bu, saya harus menghindari misalnya, nggak bisa kayak gitu juga. Kita pasti akan mengalami dinamika itu, baik secara langsung maupun tidak langsung ya.
baik secara melalui media, oke, baik melalui sosial media atau mungkin berpolemik di media massa konvensional misalnya, atau secara langsung polemiknya. Nah, ini pasti banyak hal yang bisa kita alami ya secara langsung di situ. Ada simbol, ya, ada label-label. Nah, sekarang kita tidak bisa lepas dari perkembangan sosial politik di Indonesia, perkembangan sosial politik dunia, perkembangan individu-individu yang setiap hari merecoki hidup kita dengan berbagai macam permasalahan misalnya ya, atau mungkin kita banyak juga menerima info-info dari teman, dari anggota atau dari karyawan atau dari substitusi kita misalnya gitu ya. Itu simbol-simbol itu pasti akan muncul. Kenapa kita menggunakan logo warna biru? Kenapa kita menggunakan logo warna merah misalnya? Label-label itu pasti akan muncul. Kenapa saya menggunakan logo warna oranye misalnya? Nah, itu pasti akan secara arbitrer ya. Jadi akan diberikan kepada fenomena yang ada gitu ya. Jadi tapi tidak bisa secara otomatis kita menyimpulkan bahwa itu sudah pasti benar, belum tentu juga. Jadi itu kan tergantung fenomena-fenomena yang muncul ya. Nah, kemudian simbol-simbol juga merepresentasikan sebuah objek. Jadi kalau misalnya kita membuat informasi melalui media sosial, kita akan menggunakan misalnya hari ini kita akan pakai baju daerah misalnya. Oh, berarti ini simbol-simbol apa ini? Nusantara misalnya. Simbol-simbol tentang proses kita memperingati 17 Agustus misalnya. Jadi banyak sekali yang kita bisa terjemahkan ya secara simbolik dari apa yang kita lakukan. Kemudian lingkungan adalah situasi atau konteks di mana komunikasi itu terjadi. Sekarang teman-teman pada saat berbicara, memang seringkali kita berkomunikasi itu sangat tergantung kepada konteks ya. Jadi memang ini pentingnya pemahaman sebuah konteks organisasi, apakah kita berbicara dengan orang tua atau kita berbicara dengan atasan atau kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau mungkin berkomunikasi dengan anggota organisasi atau anggota keluarga, itu kontekstualisasinya pasti berbeda. Oke, jadi lingkungan itu betul-betul harus kita cermati, kita maknai secara spesifik agar tujuan komunikasi kita tercapai. Nah, simbol-simbol abstrak itu berkaitan dengan ide atau berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang menjadi point of view kita, pola pikir kita, perspektif kita. Jadi dalam proses komunikasi itu ada proses lingkungan, ada proses sosial, ada lingkungan, ada proses sosial, ada prosesnya sendiri, ada simbol dan ada makna. Nah, ini berkelindan ya, berputar terus menerus. Lingkungan juga akan mempengaruhi proses komunikasi kita. Kemudian aktivitas sosial itu melibatkan banyak orang di situ. Proses itu berarti dari 1 ke 5, 1 ke 10 tidak bisa berhenti di satu saja, tapi terus menerus dilakukan. Orang berkomunikasi nggak mungkin stop, pasti terus menerus dilakukan ya. Kemudian muncul simbol-simbol di situ. Kita berkomunikasi dengan kalimat-kalimat yang pilihan-pilihan. Kita berkerut kening aja itu sudah simbol ya. Kita tertawa itu juga simbol. Kita tersenyum, kita agak bermuka masam itu juga sebuah simbol. Nah, kita tinggal memaknai itu. Apakah kita bisa memaknai simbol-simbol yang direpresentasikan oleh lawan bicara kita? Coba dicek, misalnya pimpinan pada saat memberikan penugasan, berkas atau laporan langsung dilempar di atas meja. Itu kan sebenarnya sebuah simbol. Apakah si bos ini sedang marah atau sedang bercanda atau sedang buru-buru maka berkas dilempar saja, atau sedang apa? Nah, itu maknanya kan berbagai macam.
kita bisa menginterpretasikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi lihat lingkungan dan konteksnya juga. Saat itu semua orang tertawa dan saat itu orang sedang tidak ada yang bertengkar dan tidak ada yang berargu. Berarti bos sedang memberikan penugasan sambil melempar tuh sambil bercanda, konteksnya. Nah ini beda kalau misalnya pada saat itu orang semua terdiam, kaku, mukanya mengeras ya. Ini muka ini bahaya ya kalau misalnya kita tidak paham betul perspektif dari bahasa muka, itu juga kita nanti salah dalam memaknai. Nah ini lingkungan juga kita harus cek, harus kita lihat sedang apa mereka, kok bisa tiba-tiba bos melemparkan berkas di atas meja sambil lalu. Tapi kalau mereka ketawa-ketawa, oh berarti ya mereka lagi nggak ada masalah. Tapi coba lihat kalau mereka sedang duduk terdiam, kaku, mukanya mengalami berkerut misalnya, ada yang muka masam, ada yang berkerut, ada yang diem, freeze gitu ya, kaku. Nah ini berarti lagi ada dinamika di situ ya. Kita sebut dinamika biar lebih halus. Tapi kalau lebih jelasnya mereka sedang bertengkar. Nah maka berkas yang dibawa atasan tadi langsung dilempar, ini kerjakan misalnya. Nah itu berarti apa maknanya, simbol apa yang ditawarkan oleh seorang pimpinan dalam kondisi seperti itu. Nah ini yang hal-hal sepele sebenarnya yang seringkali membuat kita itu menghadapi dinamika yang sangat dinamis dalam organisasi, tapi itu berpengaruh ya. Kenapa orang terus-menerus saya ingin resign dari perusahaan misalnya, tapi nggak resign. Nah itu berarti kan ada sebuah pemaknaan apa, simbol apa yang harus kita tangkap. Nah lingkungannya bagaimana? Lingkungan itu berbicara ya. Jadi di mana kita tinggal, di mana kita berinteraksi, dengan siapa kita bergaul, itu juga akan menimbulkan simbol-simbol. Misal ada seorang perempuan menggunakan baju pendek keluar dari klub malam misalnya. Orang kan melihat, oh simbolnya seperti ini, maknanya ini, lingkungannya ini ya. Nah misalnya tapi itu kan tidak selalu benar. Jadi maka perlu sebuah pernyataan, perlu sebuah dialog, perlu sebuah tanya jawab, diskusi, agar apa yang menjadi proses pemaknaan kita itu benar adanya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam proses komunikasi itu tidak akan bisa ketemu di satu titik bahwa proses pemaknaan kita selalu benar, nggak selalu. Makna kita, jadi kalau dalam, mungkin teman-teman dulu kalau yang di S1 pernah membahas tentang bahwa dalam benak kita itu ada proses coding and coding ya. Jadi kita mengencode, kita juga mendecoding informasi dalam otak kita sehingga akan sampai kepada pihak lain. Nah pada saat itulah kita menyampaikan informasi, menyampaikan pesan itu dimaknai berbeda oleh pihak lain. Nah jika kita ingin melakukan proses klarifikasi bahwa makna yang disampaikan orang lain itu berbeda atau salah, kita perlu sampaikan, oh nggak seperti ini Bapak Ibu, saya harus sampaikan bahwa harusnya begini-begini misalnya. Nah ini yang kita biasa sebut sebagai proses diskusi ya, proses tanya jawab, proses dialog ya. Dan itu hal yang sangat normal saya kira dalam proses komunikasi. Baik, sampai di sini ada komentar sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Jadi teman-teman ada pertanyaan kah? Ada yang perlu diklarifikasi? Belum ada ya? Belum. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Sebentar. Jadi kita masuk ke
proses perspektif dari teori komunikasi yang ini sebenarnya eh, lebih teoritis ya, tapi ini memang harus kita diskusikan karena ini pengantar untuk teman-teman semua. Jadi nanti pada saat masuk di semester awal, semester 1, teman-teman sudah bisa punya bayangan ya, punya sebuah perspektif yang sama gitu ya. Soal nanti pendalaman itu akan kita bahas di tatap muka berikutnya ya. Oke, kita masuk dulu ke paradigma ya. Jadi ini kalau teman-teman mungkin dari yang S1-nya ada yang dari komunikasi kan? Dari teman-teman semua ini? Saya Bu, ada Bu. Oke, baik. Ya, bagus. Baik. Jadi kalau yang di S1 pasti sudah pernah bahas ini, mungkin di mata kuliah metode penelitian komunikasi, mata kuliah teori komunikasi, ataupun mata kuliah filsafat ya. Baik, jadi di dalam proses paradigma kita itu sebelum masuk ke perspektif, kita masuk paradigma dulu. Ada berbagai macam paradigma. Paradigma ini nanti akan kita pakai saat teman-teman melakukan penulisan tesis di semester 3 ya. Jadi paradigma apa saja yang perlu kita pahami. Di sini ada positivis, post-positivis, kritis, dan konstruktivisme atau konstruktivis ya. Jadi sebenarnya positif, post positif, kritikal, dan konstruktivis ini menjelaskan paradigma-paradigma yang berbeda, dan itu juga nanti turunannya dalam pengelolaan pola pikir, pengelolaan teorinya, bahkan ke sampai pengambilan datanya juga berbeda. Nah, kenapa kita perlu berpikir, kita perlu pelajari sebuah paradigma? Begini, kita itu belajar kan sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana cara melakukan problem solving, ya kan? Dengan mekanisme kita bisa melakukan problem solving, bahasa gampangnya kita melakukan teknik pengambilan atau teknik penarikan kesimpulan ya. Jadi kita mengalami masalah-masalah A, B, C, D, E, F, G. Lalu kita lakukan dialog, kita kasih treatment, kita kasih solusi A, B, C, D. Lalu kita simpulkan, kita jadikan sebagai sebuah solusi gitu ya. Nah itu kalau kita pola pikirnya tidak sesuai dengan atau tidak terukur ya, atau tidak jalur gitu ya, tidak sesuai dengan jalur gitu ya, tidak relevan. Nah ini juga akan berbahaya. Kenapa? Karena pengambilan kesimpulan itu sebuah proses di mana kita akan menentukan next step. Jadi dari kegiatan kita, dari kehidupan kita, dari aktivitas kita, dari program-program yang kita sedang siapkan untuk perusahaan gitu ya. Jadi ini memang perlu sebuah paradigma, pola pikir ya. Positivis, bagi orang positivis realismenya itu sangat real. Jadi posisinya kita tidak bisa menegasikan bahwa sebuah kondisi atau sebuah situasi itu abstrak, itu nggak bisa. Ya sudah, kalau masyarakat tidak suka ya sudah, tidak suka aja misalnya gitu. Atau misalnya itu warna putih ya warna putih aja, nggak ada abu-abunya, nggak ada garis-garisnya ya, pokoknya clear seperti itu ya. Nah kemudian secara ontologi ya, secara epistemologi kita kalau dalam paradigma positivis itu mencari atau menemukan kebenaran ilmiah yang memang harus kita cari, harus kita gali dari berbagai macam fenomena yang sedang kita teliti ya. Nah ini memang
Eh, Kenapa saya arahkan juga ke aspek penelitian? Karena nanti Anda akan menggunakan ini dalam proses penelitian. Kalau di S2 kita akan ketemu di metode penelitian dan nanti menjadi jalan Anda untuk membuat tesis gitu ya. Ini positivis. Tujuannya melakukan explanatory, prediksi atau melakukan fungsi kontrol. Ya. Jadi posisinya kalau positivis itu misalnya begini. Komunikasi public relation kepada komunitas melalui sosial media untuk meningkatkan kinerja komunitas dalam proses pembangunan pasca program perusahaan misalnya. Panjang ya. Tapi itu kalau dalam proses kelompok positivis kita diminta untuk melakukan pengontrolan. Kita melihat apa saja medianya, apa saja pesannya. Si komunitas itu jalan nggak programnya. Kemudian kapan kita harus memberikan info-info persuasif kepada mereka tentang bagaimana cara menanam kacang-kacang, bagaimana cara menanam buah-buahan, bagaimana cara nanti setelah ditanam kemudian menghasilkan buah-buahan dan sayur mayur kita bawa kemana. Itu ada prosedurnya, jadi ada tahapan-tahapannya. Bagi kelompok positivis itu adalah bagian yang sangat lumrah gitu. Jadi kita nggak melakukan, nanti bedanya dengan kritis dan konstruktivis ya. Justru kalau dikritis kita akan melihat bener nggak sih ini cara nanamnya seperti ini gitu ya. Bener nggak sih ini PR-nya melakukan penyampaian informasi itu kok pesan-pesannya pesan-pesan dalam tanda petik pemaksaan semua. Kenapa harus menggunakan bibit A? Kenapa harus menggunakan pupuk B dan seterusnya? Ada pesan-pesan apa? Jadi orang kritis itu bawaannya menanyakan terus. Jadi ada dialektika terus. Tapi bagi orang positivis dan ada post positivis. Kalau positivis sudah pasti dia nanti pendekatan penelitiannya ke kuantitatif. Kalau post positivis dia tengah-tengah. Nanti teman-teman akan belajar di sesi berikutnya tentang metode penelitian ya. Tapi ini bagi orang komunikasi paradigma ini penting sekali. Kemudian kalau dari sisi metodologi, nah nanti Anda akan bahas ini di siang ya. Apa kegiatan-kegiatan atau cara-cara metode-metode yang dipakai dalam pengambilan data bagi orang positivis. Jadi dia lebih ke eksperimen, melakukan verifikasi hipotesisnya, menggunakan survei gitu ya. Ada proses manipulasi. Ini bukan manipulasi negatif ya, manipulasi dalam artian desain penelitiannya itu diberi input-input, diberi masukan-masukan dan itu namanya eksperimen atau manipulatif metode ya. Dan ini biasanya dilakukan bisa dengan proses kualitatif bagi yang di post positivis. Jadi kalau yang positivis ini kuantitatif murni, kalau yang post positivis ini sudah masuk ke kualitatif. Clear ya? Saya balik ke atas dulu sebentar. Jadi di sini, kalau orang positivis ini naif realism, kalau post positivis ini critical realism. Jadi dia melakukan proses kritik terhadap realitas yang ada itu boleh, gitu ya. Dan probabilitasnya bisa dia pertanyakan lagi gitu. Misalnya kalau dalam proses penelitian pola komunikasi yang dilakukan pimpinan kepada karyawan. Kalau bagi orang positivis akan melihat seberapa banyak karyawan itu menyukai pola komunikasi pimpinan A. Tapi bagi orang post positivism polanya seperti apa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola komunikasinya ada 5. Berarti nanti tinggal direplika aja. Siapa yang menggunakan pola A? Oh, manajer A, B, C, D. Siapa yang menggunakan pola B? Oh, direktur A. Siapa yang menggunakan pola C? Jadi tinggal, ibarat kata kalau post positif itu tinggal mengklop-klopkan saja. Sudah ada kafling-kaflingnya.
Tapi positivis dan positivism ini dua pendekatan yang berbeda ya. Jangan lupa, jadi kalau positivism itu ke kuantitatif, positivism itu ke kualitatif. Modifikasi objektif, critical tradition, dan menemukan hasil penelitian atau temuan-temuan baru dari sisi epistemologinya. Kalau orang kritis ini lebih kepada mereka melakukan analitik berpikir, prosesnya itu baik secara politikal, sosial, budaya, ekonomi, gender, ya, nilai-nilai gender, kemudian etnik, ya, ekonomi, hukum, dan seterusnya, sosial, dan seterusnya, dan melakukan proses transaksional yang sifatnya subjektif, sangat subjektif. Kalau positivis sangat objektif, ya. Critical ini sangat subjektif. Nah, ada yang tengah-tengah namanya konstruktivism, sama seperti positif tadi, tengah-tengah. Jadi posisinya si konstruktivism ini dia memberikan keunikan relatif, lokal, spesifik atas realitas yang ada. Jadi kalau dalam proses pola pikir positivis, komunikasi itu prosesnya dia akan melakukan generalisasi terhadap sebuah fenomena. Tapi kalau bagi konstruktivism dia tidak, dia akan melihat uniqueness. Jadi teman